Nah, baik ya, berikutnya saya tambahkan sedikit tentang mesin learning gitu ya, penggunaan library-nya. Khususnya di tahap awal ini ya. Nah, semua teknik mesin learning nanti pasti akan mengawali dengan tahap awal ini. Eh, jadi di antara yang harus kita lakukan ya, eh, di tahap awal, pertama kita harus tahu dulu eh, pengukuran data ya, atau skala pengukuran ya dalam data. Sebetulnya data apapun penelitian yang kita lakukan gitu ya, itu jenis pengukurannya itu ada empat gitu ya. Yang pertama pengukuran yang sifatnya nominal gitu ya. Contoh warna. Warna itu antara satu warna dengan yang lain tidak ada urutannya ya. Misalnya merah, hijau, kuning gitu ya. Itu tidak berbeda. Dia hanya klasifikasi saja ya. Use only for classification. Jadi rata-rata warna yang nggak ada ya. Tidak meaningful katanya ya. Tapi bisa kita hitung ya. Kejadian warna merah, kejadian warna hijau, nggak bisa. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan untuk data yang jenisnya kategorikal atau nominal. Contoh juga yang kedua jenis kelamin itu ya. Nah, tapi juga apa namanya data nominal tidak harus bukan angka gitu ya. Misalnya warna tadi kan bukan angka. Bisa juga angka, tapi dia termasuk data nominal atau kategorikal. Ini apa namanya nomor punggung pemain bola gitu. Itu kan tidak ada arti angkanya sebetulnya di situ ya. Dia menomorin saja. eh, Apa namanya membedakan satu pemain dengan pemain yang lain. Terus yang kedua skala ordinal ya. Skala ordinal itu ini lebih tinggi dari nominal ya, lebih ada tambahan apa namanya kualitasnya, yaitu dia bisa diurutkan. Misalnya pangkat ya, pangkat di pegawai negeri kan ada pangkat 4A, 4E, ya, 3A, 3B, C, D, E gitu ya. Nah itu antar satu pangkat dan yang lain memang berurutan. Nah, tapi dia tidak ada apa namanya jarak ya antar pangkatnya itu bukan berarti 4A itu lebih tinggi jabatannya dua kalinya daripada 3A gitu. Nah, itu tidak jelas ya, tidak bisa di apa namanya dikurangi, dijumlahkan gitu ya. Apa namanya misalnya baju yang ukuran XXL itu lebih besar dua kali dari baju medium, nggak bisa. Nah, itu eh, apa namanya diurutkan saja bisa. Nah, ketiga interval ya. Nah, interval ini sudah hampir seperti angka biasa ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dia beda ya. Yaitu misalnya suhu. Suhu itu apa namanya 10, 20, 30 ya. 40. Memang suhu 40 dua kali 20 gitu ya. Eh, tapi suhu nol bukan berarti tidak punya suhu ya. Dia memang suhunya nol ya. Jadi tidak ada angka nol gitu lah kalau interval scale itu ya. Apa namanya? Ya ada angka nol tapi kan itu arbitrary aja ya, arbitrary. Eh, Misalnya di suhu IQ juga ya, IQ nol nggak ada. Nah, jadi bedanya dengan yang measurement yang terakhir ini rasio itu ada angka nol. Nah, ini pembedaannya di sini nih, ada ikhtisarnya. Jadi kalau nominal itu identitas saja, hanya bisa di count gitu ya. Ukuran deskriptif statistiknya modus proporsi gitu ya. Nah, kalau ordinal eh, ada urutannya ini rank order ya. Kalau interval bisa di addition di subtraction ya, tapi tidak bisa dikali dan dibagi gitu ya. Maka urut ini deskriptif statistiknya modus median varian standar hampir sama dengan rasio ya. Cuma ini ada zero kalau rasio ya. Kalau di interval belum ada zero ya. Nah, kalau rasio ini ya sudah seperti bilangan biasa ya, bulan bulat itu. Nah, data kita tidak selalu rasio ya. Ada yang nominal data kita ya. Nah, makanya biasanya dalam sebelum kita proses dengan mesin learning, kita lakukan fitur engineering ya. Jadi rekayasa fitur ya. Maksudnya rekayasa fitur itu ya datanya direkayasa ya, direkayasa fitur datanya itu.
Nah, contohnya kenapa direkayasa? Itu karena data kita kalau tidak direkayasa tidak akan memberikan informasi yang lebih baik gitu ya, atau tidak memberikan wawasan. Jadi kita lakukan feature engineering untuk memberikan insight ya, tambahan wawasan. Nah, kemudian dengan machine learning untuk mendapatkan hasil yang kita tuju ya. Jadi belum bisa diproses kalau belum direkayasa. Nah, rekayasanya apa saja? Rekayasa untuk mengisi data kosong ya. Mengisi data kosong itu bisa di-delete ya, bisa diganti ya, replace. Diganti dengan apa? Dengan data ringkasan misalnya, bisa dengan min, modus gitu ya, median. Atau bisa di-replace secara random ya. Dikasih angka berapa aja gitu ya, tapi random. Atau dengan menggunakan predictive model gitu ya. Dikasih data sesuai hasil prediksian aja. Itu ya yang pertama, ini missing data. Dan nanti di data kita kan ada missing ya. Itu eh, kita isi dengan apa nanti sesuai dengan yang ditugaskan. Terus rekayasa kedua, data kategori nih gimana ya? Nggak bisa diproses lebih lanjut data kategori ini. Misalnya ini height, medium, low ini sebetulnya data ordinal ya. Cuma kan pakai apa namanya kalimat pakai kata nih. Jadi kadang eh, dan juga memang ada urutan tapi mungkin tidak harus saklek urutannya berlaku gitu ya. Yang lebih tepat sebetulnya data kategori yang seperti di tugas yang saya berikan itu ya. Itu kan region ya, west apa namanya arah bagian utara, bagian barat gitu ya. Nah, itu kan sama kategori juga. Nah, itu diangkakannya bagaimana itu? Diangkakannya kalau ini tiga, kita cari 3 kali 3 gitu ya. 3 kali 3 kita berikan angka nih. Yang height itu angka satunya di yang pertamanya. Yang medium angka satunya di yang keduanya misalnya. Yang low angka pertamanya di angka satu, di angka ketiganya. Jadi semua data direpresentasi dengan 3 angka ya. Kalau height berarti 100 ya. Kalau low berarti 001 gitu ya. Kalau medium 010. Nah, ini cara mengubah ya data kategori menjadi data angka ya, data angka. Nah, tapi data angkanya sedemikian rupa sehingga angka satunya hanya satu. Makanya dibuat kalau 3 kali 3 supaya yang tiga-tiganya bisa dapat angka satu satu, tapi berbeda antara satu dengan yang lain. Makanya disebut one hot encoding ya. Jadi satu itu panas, hanya bisa dapat masing-masing 1 kali gitu ya. One hot ya. Panasnya si angka satu itu panas, jadi tidak bisa dapat banyak-banyak ya. Masing-masing kategori hanya punya kesempatan dapat satu satu kali. Jadi kalau tiga, angkanya tiga, satunya 1 kali gitu. Yang mana yang di pertama, mana yang kedua, dibagi aja tiga. Ya. Kalau 10 berarti 10 kali 10 ya. Satunya 10 kali gitu ya. Dibagi 10 ya. Nanti itu one hot encoding. Jadi angkanya jadi kayak ada 10 ya. Kan di komputer gampang. Komputer itu kan bahasanya sebetulnya 0101. Jadi ini kembalikan ke bahasa komputer asli gitu ya. One hot encoding itu ya. Jadi ada satu-satu di setiap data. Kayak jadi banyak nilainya, tapi sebetulnya nanti diprosesnya jadi satu data. Height itu bukan hanya 3 data 100 gitu ya, tapi satu data aja. Itu nanti dikonversi jadi height. Nah, itu supaya bisa diproses lebih lanjut. Gitu ya. Jadi convert to number. Nah, kemudian dinormalisasi ya. Normalisasi data kita itu kan beda-beda ya. Yang satu rata-ratanya eh, 2 juta misalnya. Yang satu rata-ratanya 200. Kita mau proses seperti sama. Nah, itu kan nggak mungkin. Ya. Jadi kita bikin namanya standarisasi ya. Pakai mu dan standar deviasi ya. Dapat namanya angka standar ya. Nah, itu contoh di sini kita bikin angka standar gitu ya. Ini silakan dicoba ini salah satu sudah saya coba ya. Yang apa yang ini saya pakai Jupyter nih. Atau pakai apa ya? Pakai eh, Spider. Sampel ini array tadi ya. Saya nampi ya. Tadi nampi ini contoh penggunaannya. Terus ini menggunakan Panda ya. Terus ini nah ini memproses data kategori ini. Nah, ini kali ya. Nah, ini pakai Panda ya, data frame.
print data frame. Tapi ini masih belum pakai mesin learning ya, masih yang bab 2 ya, menggunakan Panda. Ini kalau dijalankan misalnya kita dapat ini data frame ya. Ini bentuk data dalam bentuk data frame ya, menggunakan Panda ya. Panda tadi untuk mengolah tabel. Terakhir ini belum ya. Nah, ini Matplotlib ya. Ini masih bab 2 ya kalau kita jalankan. Tapi di sini ternyata tidak bisa keluar plotnya, saya itu belum tahu ya. Tapi saya jalankannya di Jupyter nih. Nah, ini eh, yang kode yang sama saya jalankan dapat em, data frame dan dapat ini apa namanya Matplotlib. Nah, Matplotlibnya salah satu fungsinya pakai Matplotlib ini eh, sumbu X-nya kita definisikan, sumbu Y-nya kita definisikan, terus bikin grafiknya kita pakai scatter ini. Nah, terus yang apa namanya? Yang perubahan tadi di sini apa di ini ya satu mudah-mudahan ini. Nah, ini ya. Nah, jadi ini contohnya dilakukan eh, faktorisasi dengan skip learning ya. Kita bikin eh, si A ini ya eh, height medium low tadi ya yang sesuai di buku itu menjadi ganti menjadi angka ya. Nah, ini pakai nah ini menggunakan Panda fungsi get dummy ya atau apa namanya metode get dummy ya. Salah satu dari Panda ya. Panda kan diganti dengan PD. Nah, ini machine learning di sini ya. Jadi kita pakai supaya height medium low itu langsung ganti jadi 1 0 0 0 1 0 gitu ya. Nah, ini langsung pakai ini saja. Jadi sebetulnya ini gabungan dari berbagai fungsi Python ya. Jadi langsung kalau ini kita jalankan dapat ini. Jadi A yang tadinya height medium low isinya menjadi banyak gitu ya. Eh, True false false ya, false false true ya, false true false ya. Beda semua masing-masing ya. Jadi kayak ada tiga jenis apa namanya? Tiga jenis data yang masing-masing datanya punya tiga nilai gitu. Nah, itu cara nanti supaya bisa dilanjutkan. Ini adalah 101 atau ini pakai label ya. Kalau ini one hot encoding, kalau ini label encoder ya. Itu pakai scikit learning. Nah, mungkin itu ya tambahan untuk machine learning itu kita juga menggunakan library ya. Dan juga nanti memproses teknik machine learningnya baik dengan regresi, cluster gitu ya, klasifikasi ya, dan seterusnya yang akan kita pelajari ke depan itu juga pasti menggunakan teknik machine learning. Jadi yang tadinya susah sekarang jadi lebih gampang lagi ya menggunakan banyak teknik di sini. Termasuk pre-processing ini paling susah sebetulnya ya. Mbak, ada yang bilang katanya 70% urusan di sini di pre-processing. Karena kita membaca data dulu, menyiapkan data dulu. Sebetulnya kalau sudah tinggal dilakukan teknik machine learningnya sudah gampang ya. Asal datanya sudah bagus ya, sudah siap. Demikian ya, mungkin tambahan dari saya. Nah, sekarang silakan satu orang ada yang bisa presentasi namanya materi kita. Siapa? Yang belum? Kemarin Mas Krisna ya, yang sudah. Kelompoknya siapa aja berdua, dua kelompok ya? Ya. Silakan saya rekam ya. Ini belum ya? Sudah, masih saya rekam. Saya post dulu, saya